Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, kita pada kesempatan kali ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati di antara taman-taman surga yang ada pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan taman-taman surga ini adalah taman-taman yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Tetapi sebelumnya saya izinkan di awal untuk, karena ini masih suasana Syawal dan kemarin belum sempat setelah Idul Fitri berjumpa, jadi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah jadikan setiap waktu ini adalah limpahan kebaikan untuk kita. Minal aidin wal faizin. Semoga Allah golongkan kita pada hambanya yang kembali pada fitrah dan golongkan kepada hambanya yang menjadi pemenang. Mohon maaf lahir dan batin. Ini ucapan lengkap ini versi internasional dan versi lokal. Kalau yang dua awal taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair, ini versi Arab. Sebab orang Arab itu taqabbalallah ini bukan hanya sekedar di lebaran. Setiap habis aktivitas sholat, pengajian, apapun amal soleh itu biasanya keluar dari masjid itu langsung saling mengucapkan taqabbalallah. Semoga Allah terima amal ibadah. Kalau kullu amin wa antum bi khair ini biasanya orang-orang Arab ini kalau lagi dalam kondisi bahagia, kondisi ceria, suka, cita, itu biasanya doanya kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap saat kita selalu begini, selalu baik. Nah kalau yang produk lokalnya, nah ini minal aidin wal faizin, ini produk lokal. Minal aidin wal faizin artinya mohon maaf. Ini produk lokal. Jadi kalau kita sampaikan ini sama orang Arab, mungkin orang Arab nggak tahu. Ini produk lokal Indonesia. Jadi kalau barang itu ada tanda yang bendera Indonesia. Semoga ini doa kan minal aidin, semoga kita termasuk golongan hamba-hambanya yang kembali pada fitrah wal faizin dan termasuk dalam golongan pemenang. Itu doa. Berarti kalau ada orang menyampaikan ke kita minal aidin, itu jawaban kita apa? Amin harus. Tapi kadang-kadang minal aidin ya, jawaban kita sama-sama. Kayaknya nggak apa-apa juga sih, boleh juga. Mohon maaf lah dengan senang hati. Ini juga ada khas mohon maaf lahir dan batin, ini juga khas. Alhamdulillah kita itu punya kearifan lokal. Jadi setiap tahun itu ada stasiun saling. Jadi aman ketika berbuat salah, minta maafnya entah lebaran. Karena ada stationnya, ada tempat di mana kita itu. Nah ini baik kan? Ya, ini sesuatu yang baik, alhamdulillah. Jadi minimal kita punya pengingat. Kalau kita ini momen selama 1 tahun ini ada yang kurang-kurang, ada yang kurang-kurang itu mungkin dari kesalahan itu ada yang harus diminta maafkan atau kita diminta untuk memaafkan orang itu, ada station
momennya. Karena kalau di Arab nggak ada. Jadi kalau di Arab itu nggak ada lebaran itu maaf memaafkan tuh nggak ada. Maka nggak ada ucapan maaf memaafkan kalau di Arab tuh nggak ada. Nggak ada di Arab itu mudik tuh nggak ada. Nggak ada di Arab tuh habis sholat id langsung datang ke rumah tetangga, orang tua, sama famili, ya. Nggak ada. Bahkan dulu Nabi SAW tuh habis lebaran juga nggak ada makan ketupat tuh nggak. Tapi apakah itu tidak boleh? Tentu boleh, karena itu adalah amal yang baik. Jadi kalau amal yang baik itu bebas. Ada ibadah itu yang waktu dan cara terikat. Tapi ada ibadah itu yang waktu dan cara tidak mengikat. Termasuk memaafkan ini tidak ada yang mengikat, mau kapanpun. Betul nih, memaafkan itu boleh kapan aja, nggak harus lebaran, betul. Tetapi kalau ada satu momen dalam satu tahun itu yang mengingatkan kita juga nggak ada masalah. Ya. Bahkan ada orang yang bilang begini, buat salahnya di kota, minta maafnya di kampung. Dari desa, sebab dia begitu lebaran mudik, habis sholat id minta maaf gitu ya, sama orang yang dia juga nggak pernah ketemu selama setahun ini. Ya nggak apa-apa, minta maaf itu kan kadang-kadang apalagi sekarang di zaman yang era digital, kadang-kadang kita nggak pernah ketemu sama orangnya tapi dosa kita banyak sama dia. Ada loh yang begitu. Ya, ini nggak pernah ketemu sama orangnya, dosanya banyak. Kok bisa? Ya inilah dia ajaibnya era digital. Kadang-kadang kita ini bikin dosa sama orang gak harus ketemu. Bikin dosa sama orang hanya sekedar mendengar tentang namanya, mendengar beritanya, itu udah bikin dosa gitu. Ya, dengan apa? Ngegosipin lah, dengan ngomongin, ngegibah. Ngegibah gimana Ustaz? Orang fakta, lah ya fakta itulah dia jadi gibah. Sebab kalau bukan fakta namanya fitnah. Gibah itu kalau fakta. Kalau nggak fakta jadi fitnah. Berarti di era digital ini orang ini banyak berterbangan dosa antara gibah dan fakta, gibah dan fitnah, gibah dan fitnah, gibah dan fitnah. Nah, mudah-mudahan ya ini sarana Syawal ini sarana yang baik. Ya, di antara kita itu mudah untuk saling memaafkan. Kira-kira mudah memaafkan atau meminta maaf? Mudah kan? Minta maaf. Kelompok A minta maaf, kelompok B, kelompok C. Kadang-kadang kan orang itu ada yang lebih mudah minta maaf, ada yang lebih mudah memaafkan, ya, tergantung kondisi. Kalau kondisinya saat itu sedang harus meminta maaf, yang susah minta maaf. Tapi kalau kondisinya lagi harus memaafkan, yang susah memaafkan. Memang setan itu pandai untuk menghembuskan segala tipu muslihat. Kalau posisi dia harus memaafkan, tidak akan saya maafkan. Wah, sudah terlalu sakit hati. Nah, begitu kan dia. Tapi kalau posisi dia minta maaf, dia akan mengatakan, oh, saya lebih tua kok minta maaf, dia lebih muda dia minta maaf. Ah, begitu. Ada aja. Pokoknya macam-macam namanya setan. Sebab untuk menjadi setan itu ada fit and proper test. Yang lolos dia jadi, yang nggak lolos makanya. Ahli sekali, setan itu memang ahli sekali dalam hal menggoda manusia itu ahli. Dikenal tidak putus asa, dikenal punya banyak trik, dikenal dinamis, dikenal kreatif, itu setan. Tapi jangan diartikan berarti orang yang tidak kenal putus asa, orang yang kreatif, orang yang dinamis itu setan. Bukan begitu. Itu logikanya salah ya. Tapi kita perlu tahu bahwa setan punya sifat itu sehingga kita harus lebih waspada. Baik, saya di sini temanya seperti biasa diminta untuk menyampaikan tentang sirah. Tapi karena lupa terakhir itu di mana sirahnya, jadi saya ini sesuai saja lah karena ini bulan Syawal, jadi kita bahasnya tentang kejadian di bulan Syawal. Nanti insya Allah kalau ingat baru kita balik lagi ke awal ya. Kemarin sampai di mana saya lupa. Sirah Nabawiyah. Cuman sirah Nabawiyah ini insya Allah peristiwa ini juga sirah Nabawiyah. Cuman menyesuaikan dengan kondisi ya. Di bulan Syawal. Bulan Syawal tanggal berapa? Bulan Syawal tanggal 1 tahun 8 Hijriah, Nabi berada di kampungnya. Jadi ada kemiripan ya. Kalau ada orang tanya, Ustaz, emang mudik itu ada dalilnya?
Mudik juga ada dalilnya, karena Nabi tidak ada pernah mengatakan mudiklah kalian maka kalian akan nggak ada itu, nggak ada itu. Tapi kalau ditanya apakah satu Syawal Nabi pernah di kampungnya, pernah. Satu Syawal, walaupun mungkin hanya dalam kurun waktu 10 tahun beliau ada di luar Mekah ya. Dalam kurun waktu 10 tahun beliau itu menjadi muhajir ya, menjadi orang yang merantau gitu ya. Minimal ada satu momen beliau tuh balik kampung di bulan Ramadan akhir, dan satu Syawal itu ada di kampung beliau di Mekah. Dan itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Beliau balik tuh ke Mekah satu Syawal. Tapi baliknya bukan dalam rangka karena libur panjang, bukan. Bukan dalam rangka karena memang itu cuti bersama, bukan. Tapi dalam rangka ingin memberikan pelajaran pada orang-orang kafir Quraisy yang kala itu mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Maka terjadilah setelah itu yang dinamakan peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekahnya sendiri terjadi pada bulan Ramadan akhir. Sampai Nabi terus berada di Mekah, sampai masuk bulan Syawal berada di Mekah. Kebayang ya itu ya. Bulan Syawal pada tahun 8 Hijriah itu kebahagiaan Nabi berlipat ganda. Kebahagiaan pertama sudah terlalu kangen dengan Mekah untuk bisa balik. Dalam kondisi yang paripurna, karena sebelumnya pernah setahun sebelumnya Nabi ke Mekah juga, tapi bukan bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah. Ngapain ke Mekah? Mengadakan umrah qadha. Ketika di tahun ke-6 beliau ingin umrah, tidak bisa terlaksana karena terhambat di Hudaybiyah dan diminta untuk pulang. Tahun depannya tahun 7 Hijriah, beliau umrah bersama dengan para sahabatnya. Dalam peristiwa umrah qadha ini terjadi di bulan Dzulqa'dah. Lalu setahun setelahnya di bulan Syawal beliau datang lagi ke Mekah. Nah, kalau waktu umrah di tahun ke-7, Mekah masih dalam kondisi kafir, berhala ada di mana-mana, sehingga walaupun bahagia pulang kampung, bahagia bisa umrah, tapi belum paripurna. Di tahun ke-8 Hijriah itu paripurna kebahagiaannya. Kenapa? Pulang kampung, selesai Ramadan, ditambah mampu untuk bisa membuka Mekah. Gak ada lagi berhala yang tertinggal di Ka'bah. Jadi ketika Nabi Fathu Mekah itu, Ka'bah itu tidak kurang dari 300-an berhala dari sana. Banyak berhala ya. Bukan cuma 1-2, banyak berhala. Di setiap rumah ada berhala. Di Ka'bah, di seputaran Ka'bah masih banyak berhala. Ada yang tahu gak kira-kira Quraisy kenapa kok punya banyak berhala di seputaran Ka'bah? Yang tahu saya kasih hadiah umroh. 3, 2, 1, habis waktu. Kalau ada yang mengatakan untuk disembah, enggak, karena mereka udah punya berhala sendiri. Bahkan berhalanya Quraisy itu yang gede-gede, Lata, Uzza, Manat itu nggak ada di Ka'bah. Ada di tempat yang lain, jauh. Nah sekarang, kenapa ada di Ka'bah, di seputarannya Ka'bah itu ada berhala? Nah di seputaran Ka'bah itu ada berhala sebab bisnis. Sebab apa? Bisnis. Orang Quraisy itu pintar bisnis. Maka pikirannya itu bisnis. Begitu ada berhala yang dibawa pertama kali datang ke Mekah dan ternyata mendapatkan hati di antara orang-orang yang ada di seputaran Mekah. Mulai dari saat itu orang-orang Quraisy berpikir bisnis. Ini bagus juga nih kalau tanah di seputaran Ka'bah dibisnis. Sehingga apa? Dia hubungi itu kabilah-kabilah di dekat Mekah, disuratin. Kabilah kamu mau nggak makmur? Kabilah kamu mau nggak tentrem? Kabilah kamu mau nggak kaya? Kabilah kamu mau nggak dijaga dari segala macam bencana bala? Pasti jawabannya apa? Mau lah, mau. Kalau mau, nah, tolong kirim utusan berhala dari kabilah kamu, taruh di Ka'bah. Dan kamu tahu bahwa Ka'bah ini adalah rumah Allah. Berhala yang ditaruh di sini ini akan menjaga kamu. Terus apa konsekuensinya? Nah, konsekuensinya bayar sewa bulanan. Itu Ka'bah berhala ditaruh situ, sewa bulanannya mahal. Ada Quraisy di situ.
Jadi kalaupun ada nggak hidup di masa itu. Ya. Banyak, makanya banyaknya orang ada tanya, kenapa Ustaz banyak itu? Banyak itu sebab karena itu bukan punyanya Quraisy. Berhala yang ada di seputaran Ka'bah itu bukan punyanya Quraisy, punya kabilah-kabilah yang ada di sekitar. Karena nanti ada urusannya dengan cerita kita ini. Begitu Nabi masuk, dihancurin semua Ka'bah. Ada yang gede, Ka'bahnya yang di luar-luar, Latta, sama orang Quraisy kan nggak ditaruh situ. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan Khalid bin Walid untuk bisa menghancurkan berhala. Didatangi bukit di mana berhala itu ada, dihancurkan oleh Khalid. Balik Khalid, lapor kepada Nabi. Yang di sana juga udah dihancurkan ya Rasul. Kata Nabi belum kamu hancur. Ya, ini kampak saya masih ada bekas-bekas batunya untuk saya hancurkan. Kata Nabi belum, balik lagi ke sana. Ini peristiwa di peristiwa bulan Syawal. Berangkatlah, karena di antara peristiwa bulan Syawal penghancuran berhala. Jadi Bapak Ibu yang di sini masih ada berhala di rumahnya nih, mumpung bulan Syawal, hancurin itu berhala. Berangkat ke tempat itu lagi, patungnya udah hancur. Tapi memang di dekat patung itu ada seorang wanita yang menghadap belakang, tidak berani menghadap Khalid bin Walid. Lalu Khalid bin Walid paham tentang isyarat Nabi. Yang dihancurkan baru patungnya, tapi setannya, iblisnya yang ada di situ belum dihancurkan. Maka oleh Khalid bin Walid diambil panahnya, lalu diucap Bismillahirrahmanirrahim, dipanah, dan itu hancur. Pulang, baru Nabi juga menyampaikan, itulah setan yang ada di berhala. Maka di setiap berhala itu pasti akan ada setannya, pasti. Dan di bulan Syawal ini peristiwa yang masyhur itu adalah penghancuran berhala. Nah, berhala yang ada di seputar itu dihancurkan, dan itu kan bukan punya Quraisy. Karena bukan punya Quraisy, Quraisy santai aja. Nah, yang masalah yang punya berhala itu pada protes. Protes sama Quraisy angkat tangan, sebab Quraisy kala itu dengan panjangnya kisah Fathul Mekah, mereka sudah masuk Islam. Ya, mereka sudah masuk Islam, otomatis mereka juga paham konsekuensinya tidak ada lagi berhala yang diperbolehkan. Jadi begitu ada suku-sukunya protes, gitu ya, Quraisy hanya angkat tangan. Ini force majeure namanya. Ini kondisi di luar kendali. Jadi tidak ada boleh minta asuransi. Ini sama dengan kejadian bencana alam. Marahlah orang-orang yang ada di sekitar situ. Karena Nabi tahu yang dihancurkan itu berhala, bukan berhala hanya Quraisy, itu kan berhala orang-orang yang ada di luaran sana, termasuk yang ada di seputaran Mekah. Maka Nabi dalam kondisi siaga satu. Sehingga Nabi mempersiapkan posisi jangan sampai nanti kondisi di mana Fathul Mekah ini justru bisa berbalik arah. Jangan sampai nanti bisa berbalik ke belakang atau menjadi senjata makan tuan. Nah, di saat Nabi sedang dalam kondisi fokus mempersiapkan penjagaan, supaya nanti Mekah jangan sampai diserang, datanglah satu orang, tiba-tiba datang kepada Nabi. Padahal Nabi dalam kondisi yang ceria, bahagia, gembira, sukacita. Sebab yang tadi saya sampaikan, paripurna. Beliau selesai Ramadan, beliau mampu dengan izin Allah membuka Mekah, menghancurkan berhala, membuat orang Mekah masuk Islam semuanya yang tadinya menjadi musuh. Lalu ditambah lagi dengan pulang kampung. Tapi ternyata di saat sedang bergembira seperti itu, datang seseorang langsung menuju ke sebelah Nabi, membisikkan sesuatu. Lalu Nabi yang tadinya terlihat dengan penuh ceria, gembira, mulai dari dibisik itu berubah wajah, langsung seperti bahasanya dia siaga satu, langsung seperti waspada, langsung siap-siap gitu ya, kurang lebih begitu. Sampai akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa? Ya Rasulullah kenapa? Nabi mengatakan, ada suku yang tidak kecil, ada dua suku, Hawazin dan Thaqif. Ini suku besar, tempatnya di Taif. Ada dua suku yang diam-diam ternyata mereka
menyiapkan pasukan dalam jumlah besar dan siap menyerang kita di Mekah. Begitu disebut Hawazin dan Sakif. Kalau kita sekarang karena kalau nggak tahu ya memang ya biasa aja. Hawazin dan Sakif ini kondisi kekuatannya itu 11-12 dengan Quraisy. Ya. 11-12 dengan Quraisy. Artinya punya kemampuan perang yang tangguh. Bahkan kalau dari segi jumlah jauh lebih banyak. Quraisy paling maksimal bisa ngumpulin orang 3.000-4.000. Hawazin dan Sakif kalau sudah bergabung itu bisa 8.000, bisa 10.000. Kala itu bahkan Nabi dikabarkan jumlahnya di atas 10.000. Kata Nabi, ini bukan sembarangan berarti. Kita aja datang dari Mekah, Nabi SAW datang dari Mekah itu hanya membawa 10.000. Dan itu sudah maksimal. Nabi sudah maksimal bawa 10.000 kaum muslimin yang ada di Madinah menuju ke Mekah. Ini datang lebih dari 10.000. Dan dia datang dari kampungnya, tentu dalam kondisi yang sangat siap sekali untuk menyerang. Maka kala itu Nabi langsung rapat terbatas ya. Dikumpulkan semua perwakilan dari Muhajirin dan Ansor terlebih dahulu. Lalu kaum Muhajirin dan Ansor kala itu sepakat, kalau memang harus berperang, kita berperang dan sekalian aja. Bahkan kalau perlu kita buka sekalian Hawazin dan Sakif yang merupakan penduduk mayoritas Taif. Jadi kalau ada orang sekarang ini rame tentang Taif ya. Ini Taif ini ceritanya di sini. Ada orang yang saat ini kalau lagi umroh atau haji ada plus ziarah Taif. Ini ziarah Taif salah satunya. Tempat di mana suku Hawazin dan Sakif itu tinggal. Jadi jumlahnya besar. Punya benteng yang besar, peralatan perang yang canggih, bahkan punya kemampuan kalau orang sekarang ini jebakan alam bahkan. Itu kalau kita lagi datang kalau pasukan datang ke satu tempat tuh nggak tahu ternyata di situ udah ribuan orang Hawazin ada, karena mereka bisa bersembunyi di celah bukit, bisa masuk ke dalam pasir, bisa apa? Kalau kita ada film-film yang begitu itu apa ya? Pasukan apa tuh namanya? Jadi kalau kita datang ke tempat nggak tahu, tiba-tiba begitu kita lagi diam, keluar semua dari bawah tanahnya, keluar semua dari pepohonannya, keluar semua dari yang tadinya bersembunyi, jumlah pasukan yang besar. Itu Hawazin punya keahlian dalam berperang. Maka ketika Nabi SAW kala itu mendapat informasi itu, beliau segera untuk mengumpulkan. Ansor, Muhajirin sepakat, oke, siap. Ketika Ansor dan Muhajirin ini siap dan oke untuk bisa menghadapi apa yang ada dari serangan orang-orang Hawazin dan Sakif. Nah, pasukan jumlah kurang dan bala bantuan tidak memungkinkan untuk datang dari manapun, dari Madinah, dari apa, karena jauh, ini jaraknya udah dekat. Mereka itu hanya sekitar kurang lebih diinformasikan sudah ada dari Mekah itu hanya kurang lebih 20 km. 20 km itu jaraknya sudah sangat dekat sekali. Kalau masih ini itu nanti terlanjur mendekat dan potensi kekalahan itu besar di kaum muslim. Maka kala itu Nabi coba cek data, siapa yang di Mekah ini punya peralatan perang yang cukup banyak. Ketemu satu orang namanya Sofwan ibn Umayyah. Ini orang masih belum muslim, kala itu dia masih belum muslim, masih kafir. Karena kan tidak semuanya orang yang ada di Mekah itu tiba-tiba muslim, bukan bertahap. Didatangi oleh Nabi, Sofwan, mana baju perang dan tombak, pedang segala yang kamu miliki? Lalu orang ini bilang, kamu memperampok Muhammad? Padahal namanya Nabi yang kala itu notabene sudah menjadi pemenang gitu ya, mau ngambil pun itu gak ada masalah gitu. Tapi Nabi SAW betul-betul mengajarkan sesuatu yang baru pada dunia, bahwa tidak harus orang ketika sudah membuka satu tempat itu seolah halal berlaku sewenang-wenang. Sampai kepada orang yang memiliki senjata saja Nabi mengajarkan caranya. Maka ketika datang ke situ Nabi mengatakan, enggak, saya nggak mau ngambil, itu punya kamu. Saya mau sewa. Kala itu Sofwan, lagi-lagi Quraisy kan, otaknya bisnis lagi. Wah, sewa ya? Oke kalau sewa. Tapi dicatat benar-benar ya. Kata Nabi, siap lah, dicatat lah. Catat. Sewa tombak, sewa pedang, sewa apa. Dah cukup tuh. Tapi jumlah kan 10.000 yang datang dari mana?
Ditambah 2000. 2000 ini dari mana? 2000 ini dari orang Mekah yang baru masuk Islam. Islamnya baru 2 hari, baru sehari, baru 3 hari. Mereka datang siap. Oke, jadi 10.000 yang kualitas teruji, 2.000 ini yang baru magang. 2.000 Islamnya baru. Dengan tadi yang ada, Sofwan termasuk yang ikut, padahal dia nggak Islam. Ada beberapa orang yang belum Islam tuh ikut, termasuk diantaranya ini tadi. Dia ikut, si Sofwan dia ikut karena apa? Mau melihat barang yang disewa. Jangan sampai yang disewa ini ada yang diselundupkan. Maka dia pengen melihat itu aja, ngawasin itu aja. Nah yang kafir-kafir ini kenapa dia ikut? Sebab dia merasa Hawazin ini memang dari dulu sebelum Islam datang pun udah musuhnya mereka. Jadi begitu siapa yang nyerang kamu Muhammad? Ini dari Hawazin. Oh kalau gitu saya ikut juga lah. Kenapa? Itu juga musuh saya. Ah begitu. Jadi ini disinilah letak ada momen di mana orang-orang Islam bekerja sama dengan orang kafir untuk melawan orang kafir. Dan Nabi tidak melarang itu. Ayo ikut aja. Berangkat, tapi memang kadang-kadang kalau kualitas tidak baik ini ya bikin masalah. Baru keluar dari Mekah, yang 2000 dulu nih, yang 2000. Yang Islamnya baru. Di sini ada yang Islamnya baru. Maaf. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang Islamnya baru kualitas. Ini kan ceritanya yang di sini. Begitu keluar dia langsung kelihatan tuh bedanya. Yang baru-baru ini yang 2000 itu sombong luar biasa. Sombong. Walaupun sombongnya sih beralasan. Dia bilang sama yang lama-lama, santai aja bro. Nah, itu bahasa gitu. Insya Allah kita menang. Kenapa? Karena dulu waktu saya perang sama kamu, ini kan dulu mantan musuhnya semua. Waktu saya perang sama kamu, perang di Badar, perang di Uhud, perang di Khandaq, itu kan saya selalu kalah. Padahal jumlah saya selalu banyak. Nah sekarang ini jumlah kita minimal dengan mereka sama. Itu insya Allah kita menang. Malah ada yang insya Allah lagi. Insya Allah ini versi baik. Wah kita pasti menang. Sombong. Sampai Nabi harus mengingatkan mereka. Jaga hati kalian. Jangan terlalu pede hanya dengan jumlah yang kita harapkan pertolongan Allah. Terus mereka bilang bahasa kita ya Nabi santai. Kita menang. Kita menang. Apalagi kalau dia udah dekat sini. Dia di mana katanya? Di Hunain. Kita hafal daerah Hunain. Karena memang ini jaraknya lebih dekat ke Mekah. Itu tempat main kami. Kata orang 2000 nih begini. Ya. Sama yang kafir juga nama ngompor-ngomporin juga. Iya, itu mah tempat main kita. Tahu betul lubang-lubangnya di mana itu kita tahu. Nah, ada perjalanan sebelum sampai di tempat itu lewat ke satu tempat. Di tempat itu ada nama istilah Datu Anwar. Penting. Nah, dicerita. Datu Anwar. Datu Anwar itu ada pohon. Besar pohon. Di Arab tuh Pak, kalau ada pohon nggak kayak kita, yang begitu ada pohon rame, jadi pohon semua, jadi nggak kelihatan kalau itu ada pohon. Sebab mana-mana pohon itu kan. Kalau di gurun nggak gitu, ada satu pohon yang hidup, berarti pohon ini pasti sudah melalui proses yang tidak biasa sehingga dia bisa hidup, dan dia hidup biasanya hanya sendiri, nggak ada kanan kirinya pohon. Dia hanya hidup sendiri, makanya menjadi spesial. Ini ada pohon. Lalu orang-orang ini kusuk-kusuk, kasar-kusuk di antara mereka. 2000 ini tadi. Dulu kita kalau mau perang begini nih, biasanya sebelum menuju ke medan perang, pedang-pedang ini kita gantung di situ. Di dahan-dahannya, di ranting-rantingnya, kita gantung supaya dapat berkah. Cuman kan kita sekarang udah Islam, nggak boleh itu syirik. Nah, awalnya udah bagus. Tapi yang berikutnya nih, kalau memang itu syirik, bikinkan satunya yang nggak syirik. Bikinkan satunya yang enggak sih, supaya nanti kita juga bisa dapat berkah dari pohon begitu juga. Jadi untuk menunjukkan bahwa ilmu mereka memang belum maksimal. Lalu datang kepada Nabi, bilang, "Ya Rasulullah, ij'al lana data anwar kama lahum data." Buatkan pada kami pohon model seperti itu, seperti mereka itu juga punya pohon seperti itu. Sehingga nanti kami bisa gantungkan ini pedang-pedang kami, ini yang akan membuat kita menang. Marah Nabi. Kalian ini seperti Bani Israel yang baru dibebaskan oleh Allah dari laut mati, baru melihat ada satu kelompok nyembah berhala, udah minta supaya nyembah berhala. Oh baru sadar.
Itulah dia kan. Kadang-kadang orang-orang ini harus paham bahwa berislam itu harus dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Dan berislam tidak boleh ikut-ikutan, karena Islam punya prinsip yang harus dijaga. Dah mendekat itu, dengan PD-nya mereka begitu masuk, nggak ada apa-apa nih, nggak ada apa-apa. Berarti salah itu informasi, gitu kan? Karena begitu sampai daerah Hunain ini yang letaknya itu tebing-tebing, sebenarnya nggak kelihatan ada apa. Sebab tadi yang saya sampaikan, orang Hunain kala itu punya keahlian untuk menyelip di balik-balik tebing, di balik batu. Dan Nabi tahu tentang itu, maka Nabi tetap waspada. Tetapi ada satu peristiwa 2 hari sebelum ini kalau istilah kayak sinetron, ada skip sebentar, langsung ada 2 hari sebelumnya. Ini 2 hari sebelumnya ya, bukan kisah ini tadi lagi. Ini selesai nih kisah ini. Ini 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya di Hunain. Di Hunain. Berarti kan Nabi masih di mana? Masih di Mekah kan? Masih di Mekah. 2 hari sebelumnya ada kurang lebih sekitar 20.000 orang datang ke Hunain dari suku Hawazin dan Saqif. Tapi mereka memang tidak semuanya laki-laki. Wanita-wanita dibawa, ya. Hewan ternak dibawa. Jadi seolah seperti mau eksodus. Tadinya eksodus dari Taif, nggak tahu mau kemana, pokoknya mengarah ke Mekah. Itu kosong Taif, Taif kosong, full. Semua yang ada di Taif dibawa, sampai anak bayi baru lahir dibawa, ya. Baru lahir dibawa, hewan-hewan ternak yang dimiliki dibawa, emas-emas dibawa, pokoknya nggak boleh di rumah ada barang. Berangkat. Pimpinan Hawazin kala itu namanya Malik bin Auf. Ditanya oleh orang-orang, apa urusannya nih, kita mau kemana nih, kok sampai seperti ini, kita belum pernah perang seperti ini. Kata Malik, enggak, saya mau ada strategi perang. Strategi perang saya akan bawa semua rakyat saya beserta hartanya, sehingga mereka tidak ada lagi pikiran di benaknya pula antara dua, menang atau mati. Dan saya akan habisi yang namanya Muhammad dan pengikutnya, supaya tidak bikin ulah. Boleh dia kalahkan Quraisy, tapi tidak akan kalahkan kami. Dan jangan sampai dia membesar hegemoninya sehingga dia menjadi penguasa. Enggak. Yang boleh berkuasa hanya Hawazin di Arab. Wah, berangkat mereka semua sampai di daerah yang namanya Hunain. Berapa hari sebelum tadi? Begitu sampai di sana, ketemu dengan seorang sesepuhnya mereka, tapi sudah lama tidak tinggal di Taif, mengembara. Padahal dulu ini seorang pendekar, cuman dia udah gak di Taif lagi, mengembara. Ketemu di situ di Hunain. Hanya memang karena dia sudah pensiun, sudah tua, tambah lagi buta. Ketemu di situ bingung. Aku rasa kalian sukuku. Ini saking dia pendekar, jadi walaupun buta tahu. Ini kayak film-film Cina. Dia dengan aku rasa kalian suku. Benar, kata orang-orang. Engkau adalah Duraid. Seorang. Ya benar, aku adalah. Tapi kenapa ini kok saya dengar ada suara wanita, ada suara kambing, ada suara kerbau, ada suara onta, ada suara. Ada apa kalian? Pimpinan yang maju, Malik bin Auf. Diceritakan begini. Wah, katanya si pendekar, mantan pendekar. Dia bilang sama Malik, putusanmu putusan yang salah besar. Menyalahi leluhur, apa segala macam disampaikan. Pokoknya intinya putusan yang salah besar. Sebab kalau kalian kalah, habis kalian, nggak tersisa satu. Maka balik, jangan lanjutkan perjalanan. Tapi Malik sudah terlanjur beberapa hari jalan dari Taif kan, walaupun cuma 3-4 hari jalan dari Taif, udah sampai ke situ tuh. Wah, mustahil. Mau taruh di mana reputasinya kalau harus balik? Kata Malik, enggak, saya tidak akan balik. Hanya ada 2 kata, menang atau mati. Tapi kata Duraid ini, kamu tidak tahu saya.
Malik bilang, ya saya tahu kamu, cuman zaman dulu kamu pendekar, jago, halus keras. Sekarang udah tua, buta, nggak tahu apa-apa. Udah. Akhirnya diminta untuk pergi. Akhirnya dia pergi. Nah di situ ada mata-mata Rasul sudah ada di situ. Ini dahsyatnya Rasul, punya mata-mata yang luar biasa. Yang akhirnya datang kepada Nabi. Nah cerita yang tadi tiba-tiba datang kepada Nabi. Yang sahabat sekitar juga tidak tahu kalau itu adalah mata-mata menyampaikan. Maka Rasul berubah muka. Tapi di antara berubah muka itu ada sesuatu yang membahagiakan. Apa yang membahagiakan Nabi? Insya Allah, kalau Allah mengizinkan, maka semua harta benda yang mereka bawa itu akan menjadi harta rampasan kaum muslimin. Ghanimah. Balik lagi ke momen di mana Nabi sudah sampai di Hunain. Begitu sampai di Hunain kan Nabi, orang-orang yang tadi mengatakan, mereka udah lari, nggak ada buktinya semua di sini. Oh, udahlah, mereka seolah sudah mulai agak sedikit lega. Sebab apa? Musuh yang katanya jumlahnya besar apa segala, nggak ada di lokasi. Ya, tidak ada di lokasi. Yang katanya musuh sudah Sherlock, tadinya musuh sudah Sherlock. Begitu didatangi, begitu sampai di lokasi nggak ada. Nggak ada. Nah, di saat lagi lengah seperti itu, keluar dari celah-celah batunya, panah-panah. Kebayang ya, gimana kondisi kalian? Bingung, crowded, apalagi panik, apalah segala macam. Tiba-tiba yang ada dari balik-balik batu itu di Bukit Hunain itu panah, semuanya kocak-kacir. Semua kocak-kacir, semua lari, semua. Bahkan sahabat-sahabat yang sudah bukan cuma 2000 ini yang 2000 duluan tadinya. Wah, ada panah lari 2000 duluan lari. Yang 10.000 ini ternyata terbangkan yang 2000 ini kok lari semuanya lari. Tinggal tersisa Nabi dengan kurang lebih 7 orang sahabat menghadapi 20.000 yang akan datang. Menghadapi. Begitu Nabi lihat semuanya pergi, Nabi hanya menyampaikan, kembali kalian kembali. Ini nabimu di sini, nabimu. Suara nggak didengar. Langsung colek Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, yang masih ada di sebelah Nabi. Dan Abbas terkenal suaranya itu lantang. Jadi kalau umpama suara manusia biasa cuma halo, kalau suara Abbas halo, nah gitu. Jadi kayak speaker, kayak toa. Diminta sampaikan kepada mereka, Nabi kalian di sini. Lalu Abbas yang menyampaikan, wahai muhajirin, Nabi kalian ada di sini, kembali. Suara itu. Wahai Ansar, kembali. Bahkan disebut sukunya, kembali kalian, Nabi kalian ada di sini. Saat sedang ngomong begitu, ada pedang yang melasat menuju ke leher Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ceritanya? Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kira-kira ini pedangnya siapa dan bagaimana? Karena supaya nanti masih bisa yang mau bahagia. Jadi judul berikutnya adalah pedang pedang misteri. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf daripada Allah mengampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.